Hai, topik video kali ini tentang elemen perkembangan teknologi dan isu-isu terkini dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Video ini merupakan rangkaian video pembelajaran dari mata pelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Topik pembahasan kali ini akan terbagi menjadi 3 video. Video ini adalah video yang pertama, yang fokus pada pemahaman tentang paradigma manajemen perkantoran modern. Video yang kedua akan membahas tentang otomatisasi perkantoran dan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis. Dan video yang ketiga akan membahas tentang budaya kerja dan eco-green, ramah lingkungan. Capaian pembelajaran kali ini adalah, pada akhir fase peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, otomatisasi perkantoran, perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis, budaya kerja, dan eco-green, ramah lingkungan. Tidak dapat dipungkiri, teknologi terus berkembang dengan pesat dan memiliki dampak besar pada cara kita menjalankan bisnis. Dari penggunaan kecerdasan buatan, AI untuk otomatisasi proses bisnis, hingga implementasi sistem manajemen cloud untuk meningkatkan efisiensi, teknologi telah merubah lanskap bisnis secara drastis. Namun, bersamaan dengan perkembangan teknologi, ada juga isu-isu terkini yang perlu diperhatikan dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Isu-isu seperti privasi data, keamanan cyber, transformasi digital, dan perubahan dalam kebijakan regulasi dapat menjadi tantangan serius bagi organisasi dalam menghadapi dunia bisnis yang selalu berubah ini. Untuk itu, penting bagi organisasi untuk menghadapi isu-isu ini dengan strategi yang efektif. Perkembangan teknologi perkantoran. Perkembangan teknologi dalam bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis telah mengalami transformasi signifikan dari cara manual menjadi cara digital. Gambaran perkembangannya antara lain, 1. Cara manual. Pada era sebelum adanya teknologi digital, manajemen perkantoran dan layanan bisnis dilakukan secara manual. Dokumen-dokumen penting seperti surat menyurat, laporan, dan data-data bisnis diolah dan disimpan dalam bentuk fisik. Proses bisnis seperti pengelolaan inventaris, penggajian karyawan, dan pelacakan pelanggan dilakukan secara manual menggunakan dokumen tertulis dan proses manual, yang dapat memakan waktu, energi, dan sumber daya. 2. Penggunaan komputer. Dengan munculnya komputer dan perangkat lunak perkantoran pada tahun 1980-an, manajemen perkantoran dan layanan bisnis mulai menggunakan teknologi komputer untuk mengotomatisasi sebagian besar proses bisnis. Penggunaan spreadsheet, pengolahan kata, dan program email menjadi umum dalam manajemen perkantoran. Penggunaan komputer juga memungkinkan penyimpanan data dalam bentuk digital dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. 3. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Pada tahun 1990-an, penggunaan Sistem Informasi Manajemen atau SIM mulai menjadi tren dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. SIM adalah pendekatan terstruktur dalam pengelolaan data dan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. SIM menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan database untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengelola data dan informasi yang relevan dalam suatu organisasi. SIM dapat digunakan dalam berbagai fungsi bisnis seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. 4. Cloud computing. Dengan munculnya teknologi cloud computing, manajemen perkantoran dan layanan bisnis dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data dan aplikasi secara online melalui internet. Cloud computing memungkinkan akses data yang fleksibel dan mudah, kolaborasi tim yang efisien, dan pengelolaan data yang aman tanpa harus mengandalkan perangkat keras lokal. 5. Digitalisasi dan automasi proses bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran besar-besaran menuju digitalisasi dan otomasi proses bisnis dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Proses bisnis seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan inventaris, manajemen proyek,
dan layanan pelanggan dapat diotomatisasi menggunakan teknologi seperti RPA atau Robotic Process Automation dan algoritma kecerdasan buatan atau AI. Digitalisasi dan automasi proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Perkembangan teknologi dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis telah mengalami evolusi yang signifikan dari tahun ke tahun. 1. Tahun 2000-an. Pada awal tahun 2000-an, teknologi manajemen perkantoran dan layanan bisnis masih didominasi oleh perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software konvensional seperti komputer pribadi atau PC, printer, faksimili, dan perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office. Komunikasi bisnis masih banyak mengandalkan telepon dan email sebagai sarana komunikasi utama. 2. Tahun 2010-an. Pada tahun 2010-an, perkembangan teknologi internet menjadi salah satu pendorong utama dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Terjadi peningkatan penggunaan cloud computing, yang memungkinkan akses data dan aplikasi secara online dari mana saja dan kapan saja. Platform kolaborasi online, seperti Google Drive dan Dropbox, menjadi populer dalam berbagi dokumen dan kolaborasi tim. Penggunaan media sosial mulai diperkenalkan sebagai alat untuk pemasaran dan komunikasi bisnis. 3. Tahun 2010-an 2020-an. Pada akhir tahun 2010-an hingga awal 2020-an, terjadi peningkatan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. AI digunakan dalam otomatisasi proses bisnis, analisis data, chatbot untuk layanan pelanggan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Teknologi RPA atau Robotic Process Automation mulai diperkenalkan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin yang berulang dalam manajemen perkantoran. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi dan kolaborasi seperti aplikasi chatting dan video konferensi semakin meningkatkan produktivitas dan kolaborasi tim. 4. Tahun 2020-an. Dalam dekade 2020-an, teknologi manajemen perkantoran dan layanan bisnis diperkirakan akan semakin terintegrasi dengan Internet of Things, IoT, blockchain, big data, dan analitik yang semakin canggih. Penggunaan teknologi cloud computing dan teknologi AI diharapkan akan terus berkembang dan semakin banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional, inovasi produk, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Penggunaan teknologi untuk keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam manajemen perkantoran juga akan menjadi isu yang semakin penting. Paradigma manajemen perkantoran modern. Paradigma manajemen perkantoran modern adalah suatu pendekatan baru dalam mengelola dan mengatur operasional di dalam sebuah kantor atau organisasi yang telah mengadaptasi teknologi, berfokus pada keberlanjutan, kolaborasi, dan inovasi. Pendekatan paradigma manajemen perkantoran modern melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas kantor. Selain itu, paradigma manajemen perkantoran modern juga fokus pada keberlanjutan, yaitu mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari operasional kantor. Kolaborasi juga menjadi fokus dalam paradigma manajemen perkantoran modern. Tim yang berkolaborasi dan saling bekerja sama akan mampu menghasilkan ide-ide inovatif, memecahkan masalah dengan cepat, dan meningkatkan kinerja organisasi. Inovasi juga menjadi bagian integral dalam paradigma manajemen perkantoran modern. Organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi dalam menjalankan operasionalnya akan tetap relevan dan berdaya saing di pasar yang terus berkembang. Kesimpulannya, paradigma manajemen perkantoran modern mengedepankan penggunaan teknologi, keberlanjutan, kolaborasi, dan inovasi sebagai pendekatan yang efektif untuk mengelola dan mengatur operasional di dalam kantor atau organisasi. Paradigma manajemen perkantoran modern sangat terkait dengan perkembangan teknologi dan isu-isu terkini di bidang manajemen perkantoran.
Beberapa kaitan antara paradigma manajemen perkantoran modern dengan perkembangan teknologi dan isu-isu di bidang manajemen perkantoran antara lain, 1. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Paradigma manajemen perkantoran modern sangat bergantung pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas kantor. Contohnya, penggunaan perangkat lunak dan aplikasi untuk mengelola tugas administratif, mengatur jadwal, berkomunikasi secara online, dan mengakses data dan informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat. 2. Keberlanjutan dan ramah lingkungan. Paradigma manajemen perkantoran modern juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam pengelolaan operasional kantor, aspek keberlanjutan menjadi isu yang penting, termasuk pengelolaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, pengurangan penggunaan energi, dan pengadopsian praktik ramah lingkungan dalam menjalankan aktivitas kantor. 3. Kolaborasi dan komunikasi efektif. Paradigma manajemen perkantoran modern mendorong kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara tim. Penggunaan teknologi, seperti platform kolaborasi online dan alat komunikasi digital, memungkinkan tim bekerja sama secara efisien, berbagi ide, dan mengambil keputusan bersama. Selain itu, penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi juga dapat mempengaruhi budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. 4. Inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Paradigma manajemen perkantoran modern mendorong organisasi untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Teknologi menjadi faktor penting dalam mendorong inovasi, baik itu dalam mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan produk atau layanan baru, maupun mengoptimalkan proses bisnis. Terima kasih telah menyimak video tentang perkembangan teknologi dan isu-isu terkini dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis bagian pertama. Selamat belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya.